Oke, selanjutnya aku bakal ngejelasin pengetahuan umum yang ada di sabuk merah. Jadi, tegak 7 di sabuk merah itu namanya Ciljang. Lalu di tegak 7 itu terdapat 25 gerakan. Nah, gerakan itu atau hitungan disebutnya POM. Dalam tegak 7 terdapat 25 POM atau 25 hitungan. Selanjutnya dongjak. Dongjak itu berarti kan gerakan. Jadi di dalam tegak 7 itu terdapat 33 gerakan. Jadi POM dan dongjak yang terdapat di tegak 7 ada 25 POM dan 33 dongjak. Prinsip taekwondo. Jadi taekwondo ini memiliki 5 prinsip. Yang pertama ada yellow. Yellow itu berarti sopan santun. Yomse berarti kejujuran. Yang ketiga ada inai. Inai berarti ketakutan. Yang keempat ada gilki berarti pengendalian diri. Dan yang kelima adalah beju bolgo. Beju bolgo artinya adalah semangat pantang menyerah. Dan aku mau kasih salah satu contoh nilai dari prinsip taekwondo yang tadi telah aku sebutkan. Nah, aku mau memberikan contoh pada nilai prinsip yang yellow. Yellow itu kan berarti kejujuran. Nah, salah satu contohnya adalah jika kita di dalam latihan, lalu kayak pelatih kita nyuruh nih, misalkan nendang sebanyak 10 kali, lalu kita melakukan benar-benar melakukan sebanyak 10 kali tendangan. Dari contoh tersebut berarti dapat disimpulkan kita sudah menerapkan prinsip taekwondo yomse atau kejujuran dalam kehidupan sehari-hari. Nah, selanjutnya dari kata taekwondo itu masing-masing memiliki arti. Dari T itu berarti kaki atau tendangan, lalu kwon berarti tangan atau pukulan, terus do yang berarti seni atau sistem. Nah, kalau tadi aku sudah menjelaskan tentang prinsip yang ada di taekwondo, selanjutnya aku bakal jelasin unsur-unsur apa aja yang terdapat di taekwondo. Jadi taekwondo itu memiliki 4 unsur. Nah, unsur-unsur yang pertama ada kyurugi, unse, hoshinsul, dan kyupa. Dan selanjutnya adalah kuda-kudahan yang kita bertuju. Jadi yang pertama itu ada yang namanya akubi. Akubi itu jaraknya adalah 3 langkah atau 3 telapak kaki. Yang pertama ini 1, 2, 3. Lalu ditekuk, kaki depannya ditekuk, terus kaki belakangnya dilurusin. Dan selanjutnya adalah kuda-kudahan yang maju sobi. Jadi jaraknya itu merupakan 2 telapak kaki. Seperti ini. 1, 2, lalu kuda-kudanya ditekuk, lututnya ditekuk menghadap ke depan, jari-jarinya juga menghadap ke depan dan juga selebar lutut. Dan berikutnya kuda-kudanya itu namanya atsugi, seperti ini. Jaraknya itu adalah 1 telapak kaki, jaraknya nggak begitu jauh, dan kuda-kuda ini seperti orang yang sedang berjalan. Dan jadi selanjutnya adalah kuda-kuda adalah 3 telapak kaki. Nah, bentuknya itu seperti letter L. Jadi kaki yang satu menghadap ke depan, lalu kaki yang satunya lagi ini menghadap ke samping. Kedua kaki ditekuk, lalu tumpuan berada di kaki bagian belakang. Dan selanjutnya adalah kuda-kuda di posisi. Jadi kuda-kuda seperti ini, kuda-kudanya menyerang seperti ini. Keduanya ditekuk, yang satu menghadap ke depan, lalu ini tuh sebagai tumpuan gitu nih. Buat seperti ini kuda-kudanya ditekuk, tumpuannya berada di kaki bagian belakang. Kuda yang namanya mensegi. Jadi yang pertama seperti ini gerakannya. Nah, kedua lutut itu ditekuk, lalu kaki yang depan itu bertumpu sama bola kaki seperti ini bentukannya. Lututnya itu dua-duanya menghadap ke depan dan sejajar ya sama kaki belakangnya. Adalah tendangannya ada di kursi tegak 7. Jadi tendangan pertama itu ada tendangan seperti ini. Nah, tendangan ini namanya apchagi, tapi dalam kursi itu tendangan berbeda. Jadi tendangan itu ditekuk, jadi tendangan itu pakai apcuk, pakai sisi bagian ini, lalu tendangannya itu agak ditahan sebentar seperti ini. Lalu baru ditarik. Oke, selanjutnya tendangan kedua menggunakan pisau
Kaki ini dalam bahasa Korea adalah bala. Tegaknya seperti ini, karena seperti tendangan lainnya pada pusat, jadi tendangannya itu harus ditahan dulu seperti ini. Itu namanya yakchagi. Dia tendangan di tegak 7 yang kayak, nah itu namanya ijek chagi. Selanjutnya adalah tangkisan yang ada di tegak 7. Jadi yang pertama Gerakannya diambil dengan cara menyilang, lalu tangan itu berada di depan bahu, tidak melewati bahu. Pada gerakan tegak 7, tangan kiri di awal, kiri kanan, lalu gerakan kedua pada kawimaki kanan kiri. Yang pertama saya akan mencontohkan seperti ini. Jadi pengambilannya dari satu ada di bahu, yang satu lagi ke sini. Ini namanya sonal area maki, bu sonal area maki. Nah, yang tadi di sini pindah ke depan ulu hati, lalu yang satunya lagi di bawahnya dengan jari-jari ditekuk seperti ini. Selanjutnya adalah headshot maki-maki. Jadi kayak disilang dulu ke depan. Nah, ini posisinya itu sejajar dengan bahu, jari-jarinya seperti ini. Lalu dilanjut dengan lalu dilanjut seperti ini. Nah, ini posisi jari-jari sejajar dengan lutut, lalu jari-jarinya itu dilipat seperti ini. Ini namanya moruchigi. Selanjutnya @guru armaki. Dengan pengambilan tangan di kepal, tangan yang satu ada di atas, yang satu ada di bawah. Lalu seperti orang memukul ke depan dengan posisi masih disilang. Lalu berikutnya adalah pukulan dengan menyamping. Nama pukulannya adalah momtong yap jirugi, sasarannya semyongchi. Gerakan lanjutan namanya dongjumok balachigi. Cara pengambilannya adalah dari pinggang lalu diputar, lalu dihentakkan menggunakan punggung tangan dengan dikepal. Lalu sikut ini dalam bahasa Korea adalah pakek.